Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam kali ini kita akan menanggapi dari requestan teman-teman di Facebook ya. Ini nomor 13, yaitu pengaruh bangsa jin terhadap usaha. Nah, nanti kita akan membahasnya. Di sini telah ada Bang Gaib. Silahkan Bang Gaib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas Pengaruh bangsa jin mengganggu usaha orang lain ya. Ini ya. Kemungkinan dulu pernah ya kawan saya pernah seperti itu. Dia konsul sama saya, gimana dagangin saya, usaha saya jadi seperti ini. Ibaratnya sayur tiba-tiba basi, ibaratnya jadi posisi suhu tubuh jadi nggak enak, banyak macam-macamnya ya. Tapi Bang Gaib, memang bangsa jin itu bisa mempengaruhi usaha juga ya Bang Gaib? Bisa. Itu biasanya Bang Gaib itu dengan mengganggunya itu dengan cara seperti apa sih Bang Gaib kira-kira? Kadang-kadang si orangnya kan kadang-kadang beda-beda ya. Kadang-kadang ada di tanah kuburan, kadang-kadang ada di memakai ajimah, kadang-kadang pakai air apalah gitu. Jadi bisa mengganggu lokasi usaha yang orang itu. Tapi ada juga Bang Gaib, mungkin kita sering mendengar ya di sinetron atau apa ya, itu gangguan bangsa jin juga bisa jadi memperkaya usaha ya Bang Gaib? Oh iya, ada juga seperti itu ya. Tapi mungkin itu bermainnya dengan tumbal ya Bang Gaib? Oh iya, bermainnya dengan tumbal ya, seolah-olah ya. Kadang-kadang beda-beda versi ya. Ada yang memakan apa gitu. Ya seperti contoh ya gini ya, kita ulas ya. Seperti usaha ya, kita kan usaha warung nasi misalnya. Warung nasi itu ibaratnya sekarang pagi-pagi ya udah masih hangat, berapa jam udah basi. Oh, itu tanda-tanda ya Bang Gaib? Iya. Bang Gaib gini aja Bang Gaib, misalkan seperti warung nasi tadi ya, itu tanda-tanda tempat usaha yang kena gangguan bangsa jin itu seperti apa Bang Gaib? Tanda-tandanya kalau tempat usaha itu ada gangguan bangsa jinnya Bang Gaib? Tanda-tandanya seperti ya tadi basi ya. Jadi basi, badan nggak enak gitu. Jadi suasananya jadi ngantuk aja, lemes. Lemes suasananya. Atau mungkin juga banyak pikiran ya kesana kemari mungkin kalau setiap manusia pasti pikiran ada ya gitu, beda-beda tapi ya. Kan beda-beda ya. Kalau kena itu bisa ngerasa di badannya kadang-kadang panas di punggungnya gitu, sebelum mau ke lokasi tempat jualan ya. Jadi kita sebisa-bisa coba untuk lebih kuat lagi, kita coba sholawat Nabi, dikencengin lagi. Bang Gaib itu biasanya Bang Gaib makhluk astral apa Bang Gaib yang suka mengganggu di tempat usaha itu Bang Gaib? Apakah mungkin sebangsa kuntilanak atau pocong? Mungkin itu beda-beda ya. Ada sesosok jin, ada sesosok ya makhluk juga ya, sama kuntilanak, pocong. Ada ya. Apakah Bang Gaib itu dari gangguan bangsa jin itu mungkin ada yang memang asli penghuni tempat itu dari dulu, atau mungkin ada juga ya seperti kiriman mungkin Bang Gaib? Kalau penghuni sama kiriman kan kita bisa ngerasain ya, bisa membedain ya gitu. Kalau kiriman
Kita suasana badan aja, di badan aja beda, di tempat lokasi juga beda. Kadang-kadang tercium bau apa gitu, kadang-kadang tercium bau apa gitu. Jadi beda-beda. Kalau di tempat itu ada kiriman, bukan kiriman, ada sesepuh atau gimana gitu, beda lagi ya gitu. Itu beda lagi yang ada di lokasi. Tapi Bang Gaib ada juga ya mungkin saingan-saingan usaha yang mengirimkan seperti itu mungkin Bang Gaib? Iya, banyak sekali ya, sering terjadi ya, itu sering terjadi. Mungkin karena gara-gara panas saingan ya Bang Gaib ya? Iya, itu mungkin sering terjadi. Banyakannya seperti itulah. Sebenarnya sih kalau yang apa ya, yang dapat ya dari pihak manusia ya, yang itu ya, yang kalau jahatnya ya. Usaha kita lagi naik itu ada yang ini, suka ada iri ya? Iya gitu, ada yang ngirim sesuatu ataupun ngirim benda-benda yang negatif supaya usahanya hancur, bangkrut gitu ya. Iya, jahat juga manusia Bang Gaib. Bang Gaib, bagaimana Bang Gaib cara termudah Bang Gaib ya, biar misalkan kita kan pemula nih ya, kita awam juga Bang Gaib, itu bagaimana Bang Gaib cara kita untuk menangkal Bang Gaib? Ya, cara kita untuk menangkal, kita banyakkan sholawat Nabi ya, sholawat Nabi seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di rumah sebelum berangkat kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali, baca ayat kursi 7 kali. Itu kalau udah ke tempat dagangnya gimana Bang Gaib? Kalau udah ke tempat dagang pas buka usaha kita baca Al-Fatihah untuk pembukaan. Al-Fatihah 1 kali aja, tahan napas. Dengan media air bisa, sama garam. Jadi misalkan di botol atau di gelas Bang Gaib? Di botol, kita di botol aqua ya, botol aqua. Di sini garam itu garamnya sebanyak sesendok ya. Garamnya garam biasa, garam biasa ya, garam biasa yang suka dipakai bumbu itu. Iya, kita baca kalau pengen di pagar sekalian gitu. Kita baca Al-Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Anas 7 kali, Falak 7 kali. Oh iya. Itu si garamnya itu udah dimasukin ya ke? Belum, masih dipegang, digenggam. Masih dipegang. Udah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin, minta kekuatannya. Udah itu ditiupkan 3 kali ke air. Ya, Bang Gaib. Tapi sesudah si garamnya udah dimasukkan dalam air. Dalam air botol. Jadi si garamnya dimasukin dulu ke itu. Ya. Kemudian lu ditiupkan ya bacaan itu. Iya. Udah ditiupkan, kita sambil baca ayat kursi ngelilingin lokasi sampai itu air habis. Itu maksudnya ngelilinginnya itu sambil dicipratin airnya? Ya, sambil dipegang, ini sepertinya botol ya. Pegang di gini-gini. Air kursi. Oh, diciprat-cipratin gitu ya. Itu ke seluruh penjuru, Bang? Penjuru ya. Penjuru sudut ruangan nanti. Ruangan. Sampai air itu habis. Sambil membaca ayat kursi. Ayat kursi ya. Tanpa tahan napas. Tanpa tahan napas. Baca ayat kursi terus. Udah baca ayat kursi, kita tutup sama Al-Fatihah. Minta lagi ke Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan.
Iya. Supaya itu insya Allah pasti ada hikmahnya, Ada perubahan. ada perubahannya. Gitu ya Bang Gaib ya. Terus Bang Gaib, ini kan pengaruh bangsa jin terhadap usaha itu kan ada yang memang menghancurkan dan ada juga yang memang jadi dagangannya jadi laris manis ya Bang Gaib. Itu Bang Gaib biasanya orang yang suka pakai itu suka ada wadahnya nggak Bang Gaib? Ada. Kadang-kadang dia membeli sesuatu lah, apakah dari hewani ya, dipakai tumbal bisa jadi, pakai apa tumbalnya, kalau nggak ada itu ya bahaya ya, bisa ke badannya sendiri. Terus sebisa mungkin kita jangan melakukan hal itu. Iya, sebisa mungkin ya kita janganlah melakukan seperti itu lah. Kita lebih baik, itu yang dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita lebih baik biasa-biasa aja ya Bang Gaib ya. Iya. Untuk meningkatkan usaha ya kita mungkin produk-produk apa yang kita jual misalkan itu usahakan rasanya enak mungkin ya Bang Gaib. Kemudian meningkatkan apa namanya yang murah juga gitu ya, nggak terlalu mahal. Kemudian pelayanan kitanya juga ramah gitu ya. Kalau itu bisa seperti mau mungkin ya bisa jadi pagaran gaib itu banyak kan ya. Ada tata caranya, itu sebagian kecil ya. Pakai air putih sama garam. Insya Allah pasti ada pengaruhnya. Dan Bang Gaib mungkin juga yang si pemilik usaha itu Bang Gaib itu harus lebih meningkatkan ketakwaan ya Bang Gaib ya. Itu nomor satunya. Nomor satu ya. Nomor satunya itu kita meningkatkan ketakwaan, kita yakin lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara otomatis gangguan-gangguan itu pun ya Insya Allah itu akan kebenteng, akan hilang. Ya, jadi kembali mau dari jin apa juga, golongan apa juga, pasti akan ini ya tidak akan terganggu ya usahanya ya Bang Gaib ya. Ya mungkin sekian seperti itu ya pemirsa. Ini sepintas saja pemirsa ya. Di kesimpulannya kita memang pengaruh bangsa jin terhadap usaha itu memang ada ya. Ada yang mungkin berniatnya itu untuk menghancurkan usaha, dan ada juga yang untuk penglarisan usaha. Nah kita sebisa mungkin sebagai manusia kita harus mengingat akhir dari kehidupan ini bukanlah sebuah kekayaan ya pemirsa yang harus kita capai ya, tapi kita kembali nanti kita meninggal nanti kita akan ada penghisaban di sana ya. Kita akan kembali kemana nanti ya. Baik ya Bang Gaib ya. Apakah ada tambahan Bang Gaib? Mungkin ya paling gitulah. Semoga ini bermanfaat ataupun bisa di rumah. Kita yakinkan lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu dari Bang Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.